Ya, terima kasih. Ini memang saya diminta untuk menceritakan atau share terkait dengan pengorganisasian di dalam Incident Command System. Jadi memang Incident Command System ini adalah satu sistem pengorganisasian yang sudah dipakai cukup lama untuk bidang kebencanaan. Nah, kita mau melihat apakah selama ini dengan adanya pengorganisasian dengan sistem komando ini memang dapat digunakan juga di dalam COVID. Tetapi kami pada waktu di awal di tahun 2019 di 2020 awal pertama COVID-19 kemarin, kami memang sudah mengumpulkan saya lupa berapa jumlah rumah sakit ya untuk dalam mereka sudah memiliki hospital disaster plan, tetapi bagaimana pengorganisasiannya karena mereka juga waktu itu semua ya sebenarnya kita juga agak bingung dengan COVID ini, apakah COVID ini juga termasuk dengan bencana yang sudah dipelajari selama ini. Nah, untuk dasar hukumnya, ini memang sudah ada di Perka BNPB nomor 10 tahun 2008 terkait dengan sistem komando, kemudian di Perka BNPB nomor 3 tahun 2016 juga, kemudian Permenkes 75 tahun 2019 juga lebih memperjelas terkait dengan sistem pengorganisasian yang menggunakan sistem komando. Nah, kalau kita melihat bahwa sistem pengorganisasian ini meliputi dari petugas, jadi artinya ada aturan di dalam petugasnya, kemudian aturan masing-masing petugas dan tupoksinya, kemudian ada prosedur, artinya tidak lagi mungkin melompat dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, tetapi ada prosedur tertentu yang diatur, kemudian meliputi dengan terkait bagaimana mengatur fasilitas dan peralatan. Nah, sistem komando ini juga di dalamnya berisi dari Juklak dan Juknis. Dan ini juga termasuk ad hoc. Jadi mungkin birokrasi yang sudah ada itu akan berubah bentuk tetapi tidak merubah fungsi dari masing-masing petugas yang bertugas di dalam sistem pengorganisasian tersebut. Dan kemudian organisasi ini jauh lebih fleksibel. Fleksibel dalam artian ini bisa ditingkatkan atau dieskalasi jika bencananya itu cukup meluas, tetapi kalau memang misalnya bencananya itu kecil juga cukup dari tim yang ada yang inti itu juga sudah bisa melakukannya. Dan ini bisa diintegrasikan. Artinya kalau misalnya dari dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas memiliki satu sistem komando, ini dapat terintegrasi masing-masing. Jadi mungkin di puskesmas ada logistiknya, di rumah sakit atau di dinas kesehatan ini bisa terintegrasi. Jadi bisa bekerja sama untuk melakukan respon. Dan kemudian ini juga memiliki standar operasional. Jadi ada prosedur standar yang memang memungkinkan untuk komunikasi antar unit itu bisa berjalan jauh lebih baik. Dan kemudian bahwa di dalam sistem komando ini ada komandan yang tetap melakukan. Jadi artinya dalam setiap situasi itu kalau misalnya diawali dengan situasi awal, kemudian berikutnya kemudian mungkin tidak ada komandan yang sebenarnya, ini tetap bisa berjalan. Artinya ada sistem yang mengatur bahwa komandan itu tetap ada sehingga keadaan darurat itu bertugas, komandan itu bertugas sampai keadaan darurat itu bisa diatasi, kemudian digantikan atau oleh orang lain yang lebih berkompeten dan ditunjuk komandan lain. Artinya komandan itu tetap harus ada. Apakah itu nanti bergantian ataukah mungkin itu mungkin per minggu, per bulan atau bagaimana caranya, tetapi itu tetap harus ada. Ini pengertian daripada sistem komando. Jadi kalau kita melihat bahwa sistem komando atau ICS ini adalah 5 fungsi manajemen. 5 fungsi manajemen. Yang pertama itu ada komandan. Jadi ada orang yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan tersebut. Jadi kalau misalnya sekarang misalnya COVID atau bencana apapun, bencana alam dan non-alam, itu ada seorang komandan yang memang bertanggung jawab secara keseluruhan. Kemudian ada bidang operasional. Bidang operasional ini adalah pelaku. Nah, pelaku ini yang menyelesaikan kegiatan pekerjaan yang saat itu masih sedang berjalan. Kemudian ada perencanaan. Nah, bidang perencanaan inilah orang yang memang benar-benar berpikir ke depan, detik per detik, menit per menit, jam per jam, hari per harinya, siapa SDM yang harus bertugas, kemudian SDM ini ternyata sudah lelah harus digantikan, shift-nya harus berjalan, kemudian apa yang harus disiapkan, kemudian mengkomunikasikan ke logistik, mengkomunikasikan ke operasional, ternyata operasional misalnya membutuhkan apa, kemudian dikomunikasikan ke logistik. Jadi memang perencanaan ini cukup sepertinya tidak punya kerjaan, tapi dia cukup melelahkan untuk berdiri support terhadap si pelaku dan juga logistik.
Sedangkan logistik ini harapan kita sebenarnya sebagai seorang pemegang logistik ini tidak perlu bagaimanapun situasinya, tetapi logistik ini sudah harus berpikir bagaimana mereka mendapatkan peralatan untuk kegiatan untuk mensupport si operasional tadi. Apakah itu mulai APD, alat atau obat atau apapun, dia harus berpikir seperti itu. Kemudian ada keuangan dari mulai pencatatan, kemudian pembelian, pembayaran, kemudian termasuk klaim dan kebutuhan petugas yang bisa dicatatkan dan dialokasikan. Nah, ini adalah sistem komando dengan 5 fungsi manajemen utamanya. Nah, ini contoh dari bagan dari sistem komando tersebut. Jadi ada eksekutif agency, artinya ini nanti ada, kita lihat nanti ya dari, saya kemarin minta contoh dari struktur organisasi AHS yang ada sekarang. Kemudian ada komandannya, kemudian ada 4 bidang yang mensupport dari kegiatan tersebut. Nah, skemanya kalau kita bisa melihat ini, jadi skemanya kalau misalnya sehari-hari mungkin rumah sakit atau dinas kesehatan atau apapun itu fasilitas kesehatan memiliki struktur organisasi sehari-hari atau mungkin universitas juga, kemudian kita menggunakan sistem komando yang digunakan oleh seluruh, artinya BNPB, BPBD, rumah sakit, universitas dan lain-lain. Nah, di dalam sistem komando ini nanti ada perencanaan kebencanaan yang sudah disusun, yang di dalamnya ada aturan, kemudian ada petugas, kemudian fasilitas peralatan, dan ada protap yang disusun di dalamnya. Nah, melalui ICS ini nanti akan terlihat bahwa siapa melakukan apa, bagaimana komunikasi antar petugas, kemudian bagaimana jika situasi itu menjadi melebar atau meluas. Kenapa kita menggunakan ICS ini? Karena dia cukup fleksibel, jadi bisa dieskalasi, kemudian di skalanya jauh lebih besar, dan dia punya konsep yang jelas untuk petugas masing-masing. Sehingga harapannya dengan menggunakan sistem komando ini respon kita jauh lebih optimal. Nah, tujuannya dari sistem komando ini terpenuhnya 3 hal. 3 hal itu who doing what, artinya siapa melakukan apa itu jelas. Kemudian ada komunikasi antar unit, antar petugas, antar dari bawahan ke atasan atau antar internal atau internal ke eksternal itu jelas. Kemudian ada what if, artinya kita punya plan A sudah kita siapkan dengan skenario. Kemudian kalau misalnya tidak mungkin, kita punya skenario dengan plan B ataupun plan C. Jadi artinya dalam sistem komando ini sudah jelas kita memiliki skenario. Jadi keuntungannya memang membagi habis tugas pada setiap personil atau who doing what, bahkan terkait contohnya seperti manajemen relawan. Kalau di struktur sehari-hari kita memang tidak memiliki manajemen relawan, tetapi di dalam sistem komando kita ada orang yang mengurusi manajemen relawan. Kemudian komunikasi, jadi artinya ada komandan sejak awal sampai terakhir, kemudian ada kesamaan pengertian. Jadi setiap orang itu memahami sistem komando ini bagaimana, dan protapnya, tugas dia apa, itu jelas, sehingga masing-masing tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian ada networking. Networking ini artinya bagaimana satu sistem atau satu pengorganisasian di dalam fasilitas itu bisa bekerja sama dengan di luar ada eksternalnya. Nah, kemudian memperpendek mata rantai birokrasi normal. Jadi mungkin kalau birokrasi normal itu harus tunggu dulu tanda tangan atau keputusan dari atasan, tetapi dalam sistem komando ini ada ketua-ketua bidang yang akan mengkomunikasikan itu ke komandan, tetapi yang di bawah ini bisa langsung melakukan tugasnya. Contohnya distribusi logistik, nggak perlu harus minta dulu dari atasan misalnya untuk tanda tangan untuk pengeluaran peralatan, tetapi ada memperpendek mata rantai birokrasi normal yang sehari-hari. Kemudian memungkinkan pengembangan operasi bila diperlukan. Ini tadi yang what if tadi itu. Jadi komandan atau planning itu bisa ada pelimpahan wewenang. Kalau komandannya lagi misalnya pada saat terjadi bencana lagi di luar kota, maka yang naik pelimpahan wewenangnya kepada planning section atau operational section ini bisa dilakukan. Kemudian ada skenario yang sudah disiapkan, ada search capacity karena kita sudah memikirkan alternatif SDM dari mana, alternatif peralatan dari mana, alternatif fasilitas kita harus mencari untuk shelter tadi misalnya bagaimana, apa yang harus kita kembangkan. Ini sudah ada di dalam sistem komando. Kemudian kita mengevaluasi apakah ini sudah cukup atau perlu dikembangkan lagi. Kemudian mekanisme penggunaan alternatif yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini contoh, jadi ini bagian internal, artinya ada komunikasi internal antar unit,
kemudian ada yang komunikasi dari internal ke atasan, bagian sistem komando, atau juga di bagian eksternal. Jadi yang keluar ke eksternal itu tidak lagi misalnya salah satu contoh logistik, beliau memegang situasi dengan fasilitas. Nah, si fasilitas ini tidak akan langsung berkomunikasi ke dinas kesehatan, tetapi lewat seksi logistik yang akan melaporkan ke komandan dan juga stafnya. Nanti dari sinilah baik itu LO atau sekretaris atau penasihat yang akan bertugas bekerja sama dengan di luar dari yang eksternal. Nah, ini contoh Satgas Covid kemarin. Jadi dari gubernur, sekda, kemudian ada insiden commander untuk ini operasional, tetapi pada saat di operasional itu ada beberapa dinas kesehatan. Saya akan membuka hanya dinas kesehatan saja karena kita di bidang kesehatan. Nah, di dinas kesehatan mereka juga memiliki operational, planning, logistik, dan finance. Nah, di operation section ini sendiri, nanti operasional itu ada rumah sakit, ada puskesmas, ada klinik, dan lain-lain. Nah, contoh salah satunya misalnya di rumah sakit itu ada bidang logistik. Di puskesmas pun ada bidang logistik. Nah, ini bisa integrasi dengan logistik yang ada di dinas kesehatan dan juga logistik yang ada di sekda. Dan inilah integrasi komandan yang memang bersama-sama bekerja sama di satu bidang. Nah, ini salah satu contoh untuk networking. Jadi kalau misalnya tadi di sini ada ya ini yang tadi saya sebutkan eksternal ya. Nah, eksternal itu di sini. Jadi Incident Commander itu kan ketua sebagai komandan. Komandan ini nanti yang bekerja misalnya dengan direksi rumah sakit lain atau dengan persi atau dengan owner dengan rumah sakit yang ada di swasta misalnya ya. Kemudian nanti liaison officer ini ke PMI, ke BPBD, Dinas Kesehatan ataupun organisasi profesi. Sementara Public Information Officer ini mungkin di bagian dengan media massa atau dengan humas rumah sakit, dengan humas rumah sakit lain. Kemudian ada safety officer, ini bisa dengan Satpol PP atau apa ya di ini Pacalang ini yang di Bali ya. Kemudian dengan polisi, kemudian medical teknik ini dengan PMI. Jadi artinya bahwa networking di masing-masing ini sudah ada tujuan atau tugas-tugasnya dalam melakukan komunikasi ke eksternal. Siapa melakukan apanya itu lebih jelas. Jadi kalau bisa saya simpulkan bahwa dengan pengalaman pada waktu bencana di Merapi di tahun 2010, kemudian 2009 di Padang, kemudian hanya memang beberapa contoh yang saya sebutkan juga memang bencana alam ya, tetapi tadi contoh COVID, Satgas COVID di DIY, itu juga kita mendampingi Dinas Kesehatan untuk melakukan sistem pengorganisasian dan memang BPBD juga menggunakan sistem komando. Jadi memang kalau saya bisa mengatakan bahwa Incident Command System atau sistem komando ini sangat memenuhi persyaratan sebagai sebuah sistem dalam keadaan darurat yang tidak sama dengan situasi normal.